Maaf ya, kita beda kasta. Malam sempurna di Bandung, Persib rebut puncak klasemen dan resmi boyong Layvin Kurzawa dan andalan muda timnas Dion Marks. Tadi itu bukan cuma sekadar pertandingan, tapi upacara penyerahan tahta kembali ke pemilik aslinya. Kalau cuma bisa nyinyir di medsos, mending diam, karena Kurzawa datang buat bungkam mulut kalian semua. Saksikan ulasan lengkap pertandingan dan peresmian Kurzawa yang bikin liga lokal tamat malam ini juga. Bikin heboh hingga Prancis. Kylian Mbappe langsung beri pernyataan mengejutkan usai Layvin Kurzawa diresmikan Persib Bandung di GBLA. Kalian bakal shock dengar apa yang dibilang bintang Real Madrid itu soal Persib. Jangan cuma melongo, bongkar fakta gila ini di berita selengkapnya. Maaf ya, barang mewah Persib bukan untuk tim papan bawah. Manuver kejutan Singo Edan, Arema FC bidik Ramon Tangke dari Persib Bandung demi solusi lini depan. Hoaks terlucu abad ini. Media kalau nggak bawa nama Persib emang nggak makan ya? Simak kebohongan publik ini sampai tuntas biar kalian nggak kena kibul akun-akun pencari beras jalur Persib. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Puncak dingin bos, antara 3 poin, kartu merah dan back Sultan di GBLA. Gimana kabarnya warga Bandung? Masih sehat jantungnya? Tadi nonton Persib vs PSBS kan? Itu pertandingan apa latihan sabar? Haha, asli, saya hampir mau pesen ojek online buat masuk lapangan cuma buat bilang ke Berguinho, cepatlah golin, keburu toko sebelah tutup klasemennya. Tapi ya itulah Persib, kalau nggak bikin sport jantung di menit-menit akhir bukan maung namanya, tapi kucing Persia. Kita mah emang gitu, suka kasih harapan palsu dulu ke lawan. Kasian tuh PSBS, udah parkir bus, busnya malah mogok kena kartu merah. Makanya, kalau mau lawan Persib jangan cuma bawa strategi, bawa doa yang banyak. Dan buat Borneo FC, aduh maaf banget ya, kursi puncak klasemen itu emang empuk tapi kayaknya nggak muat buat kalian. Sini, balik ke kita lagi. Dingin ya di bawah? Makanya kalau mau di puncak itu harus punya mental juara, bukan mental hampir juara. Tapi yang paling gila bukan golnya Berguinho sih. Pas peluit bunyi, saya kira kejutan terbesarnya cuma dapat 3 poin. Tiba-tiba manajemen ngumumin Layvin Kurzawa resmi ke Persib. Woi, ini Super League apa Liga Prancis cabang Gede Bage? Kemarin Federico Barba, sekarang Kurzawa. Ini Persib lagi bangun tim bola apalagi mau bikin reuni alumni Liga Champions. Pesaing kita lagi pusing mikirin cara bayar tunggakan gaji, Persib malah belanja bek yang pernah jagain Mbappe sama Neymar. Sekarang bayangin, striker lawan mau lari, di depannya ada Kurzawa. Baru mau gocek, Kurzawa cuma bilang, "Pardon monsieur, mau lewat mana? Di sini nggak ada pintu, adanya tembok Paris." Haha, buat tim-tim lain mending sekarang kalian fokus rebutan posisi 2 aja deh. Karena jujur ya, puncak klasemen itu emang takdirnya warna biru. Kita beli pemain mahal bukan sombong, kita cuma nggak mau uang kita lumutan di bank. Selamat malam para pesaing, selamat menggigil melihat klasemen malam ini. Wilujeng Sumping Kurzawa, dan selamat datang di kenyataan kalau Persib emang beda kelas. Strategi main aman dan keputusan sangat bijak Boyan Hodak. Alasan dibalik senyapnya Persib di bursa transfer paruh musim. Jendela transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026 tengah mencapai puncaknya. Namun, pemandangan kontras terlihat di kubu sang juara bertahan sekaligus pemuncak klasemen, Persib Bandung. Di saat para pesaing mulai agresif merombak skuad, Maung Bandung justru memilih tetap tenang dan minim pergerakan. Pelatih kepala Persib, Boyan Hodak, akhirnya memberikan penjelasan lugas mengenai alasan dibalik keputusannya untuk tidak merekrut banyak pemain baru.
Dalam keterangannya yang dihimpun dari berbagai sumber kredibel hari ini, terdapat 3 faktor utama yang mendasari strategi senyap tersebut: stabilitas internal, performa tim yang konsisten, dan disiplin finansial. Boyan Hodak menegaskan bahwa mendatangkan banyak wajah baru di tengah musim bukanlah prioritas. Menurutnya, perombakan besar-besaran justru beresiko merusak dinamika tim yang sudah terbangun dengan sangat baik. Saya tidak mengerti mengapa harus merekrut 5 atau 6 pemain baru. Justru hal itu bisa menimbulkan masalah di ruang ganti, ujar Boyan. Bagi pelatih asal Kroasia ini, kondusivitas tim adalah kunci utama. Masuknya terlalu banyak pemain baru memerlukan waktu adaptasi yang tidak sebentar, yang dikhawatirkan dapat mengganggu ritme permainan tim yang sedang berada di jalur juara. Persib Bandung menutup putaran pertama dengan catatan yang impresif. Dari 12 pertandingan terakhir, mereka berhasil mengemas 10 kemenangan. Statistik ini menjadi landasan kuat bagi Boyan untuk mempertahankan skuad yang ada. Ia menilai timnya saat ini sudah berada di posisi nomor 1 karena performa yang solid, sehingga tidak membutuhkan revolusi skuad seperti tim-tim yang berada di papan bawah. Resminya pemain-pemain baru yang sudah diumumkan itu hanya bersifat korektif atau penguatan di posisi kritis tertentu, bukan belanja besar-besaran tanpa arah. Satu hal yang menarik dari narasi Boyan adalah keterbukaan mengenai manajemen anggaran. Ia menekankan pentingnya menjaga ekosistem klub yang sehat, di mana gaji pemain tetap terbayar tepat waktu tanpa membebani keuangan klub dengan kontrak-kontrak baru yang tidak perlu. Kami harus mengikuti anggaran agar semua berjalan baik dan gaji tetap tepat waktu, tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Persib kini lebih mengedepankan profesionalisme manajemen dibandingkan sekedar mengejar status Galacticos di bursa transfer. Keputusan Boyan Hodak untuk irit belanja pemain bukanlah bentuk kepasifan, melainkan strategi matang untuk mempertahankan momentum. Dengan jadwal padat di liga domestik dan kancah Asia, stabilitas menjadi komoditas yang lebih berharga daripada pemain bintang baru yang belum tentu cocok dengan skema permainan. Bobotoh pun kini menanti, apakah kepercayaan Boyan terhadap skuad pemenang ini mampu mengunci gelar juara di akhir musim nanti. Dunia maya kembali diguncang oleh spekulasi panas mengenai perpindahan pemain di paruh musim BRI Super League 2025-2026. Kabar yang menyebut penyerang asing Persib Bandung, Ramon Tangke, akan segera berkostum Arema FC mendadak viral di berbagai platform media sosial. Namun, berdasarkan penelusuran fakta dan kondisi terkini di lapangan, kabar tersebut dipastikan adalah hoaks dan sekadar komunitas konten demi mendulang trafik. Fenomena asal hubungkan dengan Persib kembali terjadi. Seolah menjadi hukum tak tertulis di industri media olahraga daring, berita yang menyerit nama besar Maung Bandung selalu dianggap jaminan ramai pembaca, meskipun tanpa dasar yang kuat atau klarifikasi dari pihak terkait. Menanggapi isu miring yang menyebut strikernya akan dipinjamkan ke rival, pelatih kepala Persib, Boyan Hodak, akhirnya angkat bicara hari ini. Dalam sesi latihan di Bandung, Boyan menegaskan bahwa Ramon Tangke tidak sedang dalam proses negosiasi dengan klub manapun, termasuk Arema FC. Absennya Ramon dalam beberapa sesi latihan terakhir yang menjadi pemicu liar isu kepindahannya ternyata disebabkan oleh pemulihan cedera ringan, bukan karena urusan transfer. Slogan satir di kalangan penggemar sepak bola, "Gak Persib, gak makan," tampaknya relevan melihat bagaimana rumor ini berkembang. Ada beberapa faktor yang sengaja digoreng oleh akun-akun anonim dan media pencari klik. Karena Boyan sering merotasi Ramon dengan Andrew Jang, media sosial memanfaatkan celah ini untuk membangun narasi ketidakbetahan pemain. Arema FC memang sedang mencari striker, namun menghubungkannya dengan Ramon Tangke tanpa bukti korespondensi antar klub adalah langkah yang prematur dan menyesatkan. Ramon Tangke masih terikat kontrak panjang dengan Persib hingga Mei 2027. Secara logika finansial, sangat kecil kemungkinan Persib melepas aset mereka ke rival langsung di tengah perburuan gelar juara. Alih-alih bersiap hengkang, Ramon Tangke justru terlihat antusias mengikuti instruksi taktik jelang laga krusial melawan PSBS Biak.
Penyerang asal Brasil yang telah mengoleksi 4 gol musim ini tersebut diproyeksikan tetap menjadi pilar penting, terutama dengan padatnya jadwal Persib di kompetisi Asia atau AFC Champions League 2. Manajemen Persib melalui kanal resminya juga menghimbau agar para pendukung tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang bersumber dari akun spesialis rumor yang tidak memiliki kredibilitas jurnalistik. Kabar mengenai pembajakan Ramon Tanque oleh Arema FC resmi dinyatakan sebagai disinformasi. Ini menjadi pengingat bagi para pecinta sepak bola nasional untuk lebih kritis dalam menyaring informasi di tengah riuhnya bursa transfer paruh musim yang seringkali dicemari oleh kabar bohong demi kepentingan engagement media sosial. Persib tetap solid dan Ramon Tanque tetaplah The Tank milik publik Bandung. Efek domino kedatangan bintang, Layvin Kurzawa resmi ke Persib, namun rekor pemain termahal tetap milik Tom Haye. Peta kekuatan sepak bola Indonesia kembali berguncang setelah Persib Bandung resmi mengumumkan perekrutan mantan bek kiri Paris Saint-Germain PSG, Layvin Kurzawa. Kedatangan pemain berpaspor Prancis ini menjadi jawaban atas teka-teki pemain kelas dunia yang dijanjikan manajemen Maung Bandung di bursa transfer paruh musim 2025-2026. Namun, di balik kemeriahan tersebut, terdapat fakta menarik mengenai perbandingan nilai pasar yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen dan pengamat ekonomi sepak bola. Berdasarkan data terbaru dari laman Transfermarkt dan pantauan di media sosial hari ini, meskipun Kurzawa datang dengan profil mentereng sebagai ex-bintang Eropa, ia ternyata belum mampu menggeser posisi gelandang timnas Indonesia Tom Haye sebagai pemain dengan nilai pasar atau market value tertinggi di Liga Indonesia saat ini. Kepindahan Kurzawa ke Bandung memang menjadi magnet perhatian dunia maya. Namun, penurunan nilai pasar pemain berusia 33 tahun tersebut dalam beberapa musim terakhir akibat minimnya menit bermain di Eropa menjadi faktor penentu. Setelah statusnya bebas transfer dari PSG dan sempat menepi dari kompetisi kompetitif, nilai pasar Kurzawa saat ini berada di angka 1,2 juta euro atau sekitar 20,5 miliar rupiah. Angka ini memang fantastis untuk ukuran Liga 1, namun masih berada di bawah ekspektasi awal para penggemar. Di sisi lain, The Professor yang kini membela klub papan atas Liga Domestik setelah kepindahannya dari Almere City tetap memegang tahta tertinggi. Dengan performa konsisten bersama timnas Indonesia dan statusnya sebagai metronom lini tengah, Haye dibanderol dengan nilai pasar mencapai 3 juta euro atau sekitar 51,3 miliar rupiah. Selisih yang mencapai lebih dari 2 kali lipat ini menunjukkan bahwa faktor usia dan kontinuitas bermain di level tertinggi menjadi variabel utama yang membuat Tom Haye tetap menjadi pemain paling mahal di tanah air. Meskipun secara angka Kurzawa kalah mahal dari Haye, Boyan Hodak menegaskan bahwa nilai transfer bukanlah segalanya. Baginya, pengalaman Kurzawa di Liga Champions Eropa dan Liga 1 adalah aset yang tidak bisa dinilai semata-mata dengan uang. Kami mendatangkan kualitas dan mentalitas juara. Kurzawa tahu bagaimana caranya menang di level tertinggi, dan itulah yang dibutuhkan Persib untuk mempertahankan gelar serta melaju jauh di kancah Asia. Kehadiran Kurzawa diharapkan dapat menutup celah di sisi kiri pertahanan yang sempat ditinggalkan pemain lama, sekaligus menjadi mentor bagi pemain muda seperti Roby Darwis dan Kakang Rudianto. Di media sosial seperti X, sebelumnya Twitter, dan Instagram, perbandingan nilai pasar ini memicu debat sehat di kalangan supporter. Sebagian besar bobotoh menganggap nilai pasar hanyalah angka di atas kertas, sementara kontribusi nyata di lapangan adalah pembuktian sesungguhnya. Di sisi lain, para pengamat menilai bahwa fenomena ini sangat positif bagi Liga. Hadirnya pemain dengan nilai pasar di atas 20 miliar rupiah seperti Kurzawa yang bersaing dengan pemain termahal seperti Tom Haye secara otomatis meningkatkan brand awareness BRI Super League di mata internasional. Hal ini juga memicu klub-klub lain untuk lebih berani berinvestasi pada pemain berkualitas dunia. Perbandingan antara Kurzawa dan Tom Haye menegaskan bahwa Liga Indonesia telah memasuki era baru di tahun 2026. Bukan lagi sekedar tempat pensiun bagi pemain asing, melainkan destinasi kompetitif bagi pemain yang masih memiliki nilai pasar tinggi. Meski Kurzawa harus rela berada di bayang-bayang nilai pasar Tom Haye, kehadirannya di Bandung tetaplah sebuah kemenangan besar bagi sepak bola nasional.
Kini, publik menanti duel langsung antara sang bek sayap ex-PSG dengan sang jenderal lapangan tengah timnas Indonesia di pekan-pekan mendatang. Sanksi berat AFC, Persib Bandung didenda ratusan juta rupiah. Manajemen Maung Bandung jadi sorotan internasional. Klub raksasa Indonesia, Persib Bandung, kembali menjadi pusat perhatian publik sepak bola. Namun kali ini bukan karena prestasi di lapangan hijau. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) secara resmi menjatuhkan sanksi denda yang sangat fantastis, mencapai lebih dari $0,5 miliar, menyusul serangkaian pelanggaran disiplin dalam ajang internasional AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026. Kabar ini mendadak viral di dunia maya hari ini, memicu perdebatan panas di media sosial terkait standar keamanan stadion dan perilaku supporter di Indonesia. Sanksi ini menjadi tamparan keras bagi manajemen Maung Bandung yang sedang berupaya meningkatkan reputasi klub di level kontinental. Berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Komite Disiplin dan Etik AFC, Persib Bandung dijatuhi total denda sebesar $30.000 atau setara dengan Rp503,7 juta. Denda ini merupakan akumulasi dari 3 pelanggaran utama yang terjadi selama pertandingan fase grup melawan Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada Desember lalu. Berikut adalah rincian pelanggaran yang menyeret Persib ke meja hijau AFC. Penyalaan flare, pasal 65. Penonton kedapatan menyalakan sedikitnya 9 buah flare di tribun. Atas pelanggaran perilaku supporter ini, Persib dikenakan denda terbesar yakni $20.000 sekitar Rp336,7 juta. Hambatan jalur evakuasi pasal 35. Panitia penyelenggara dinilai gagal memastikan koridor, tangga dan rute evakuasi darurat bebas dari hambatan. Penonton yang memblokir akses vital ini dianggap membahayakan keselamatan publik sehingga membuahkan denda $5.000 sekitar Rp84 juta. Kegagalan menjaga ketertiban pasal 64. Persib dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban menjaga hukum dan ketertiban di area stadion selama dan setelah pertandingan berlangsung yang mengakibatkan denda tambahan sebesar $5.000. Sanksi ini menarik perhatian media internasional karena Persib Bandung saat ini merupakan salah satu wakil Indonesia yang paling menonjol di kompetisi Asia. Kehadiran bintang dunia seperti Layvin Kurzawa di skuad Persib seharusnya meningkatkan citra klub, namun insiden denda ini justru memberikan kesan negatif terhadap profesionalisme penyelenggaraan pertandingan di Indonesia. AFC dalam keterangannya menegaskan bahwa denda ini wajib dilunasi dalam waktu 30 hari. Jika pelanggaran serupa terulang, Persib terancam sanksi yang lebih berat, mulai dari pembatasan jumlah penonton hingga kewajiban bertanding di stadion netral tanpa pendukung. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Aditya Putra Herawan, menyatakan bahwa pihaknya menerima keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Manajemen berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan di GBLA agar standar AFC dapat terpenuhi di babak sistem gugur mendatang. Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Denda sebesar ini sangat merugikan klub secara finansial dan merusak momentum positif tim. Kami memohon kepada seluruh bobotoh untuk lebih dewasa dan mematuhi regulasi internasional demi kebaikan bersama, ujar Aditya dalam pernyataan resminya. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia bahwa bermain di level internasional menuntut standar profesionalisme yang jauh lebih tinggi. Persib Bandung kini harus bergegas memperbaiki manajemen kerumunan dan keamanan stadion jika ingin terus bersaing dan diakui sebagai klub elit di level Asia tanpa harus menyumbang ratusan juta rupiah ke kas denda AFC di masa depan.